Orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Tetapi sebetulnya resiko itu datang dari harga pembelian kita. Kalau kita beli Mercy harga bajai tentu saja itu low risk high gain. Low risk high gain. Tapi orang awam yang tidak mengerti tentu dia bisa membeli bajai harga Mercy. Ya. Itu bukan high risk high gain. Tapi itu high risk low gain. Ya. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Jadi untuk membeli Mercy harga bajai tentu kita harus punya pengetahuan yang mendalam. Tahu bahwa perusahaan ini bagus dan sangat under value. Kriteria indikatornya Pak, mungkin yang bisa kita cek lagi, mungkin tipsnya sedikit, triknya? Triknya ya beli saja perusahaan yang price earning ratio-nya rendah, price to book rendah, itu aja. Jadi jangan coba-coba kita membeli saham-saham yang price earning ratio-nya tinggi, price to book-nya tinggi. Tapi kalau kita beli saham yang price earning ratio-nya di bawah 5 gitu, itu tentu resikonya rendah buat kita. Ya. Ada dua sektor yang saya sangat suka. Ya. Biasanya saya cemplungin uang saya invest di situ sangat banyak. Satu tentu saja bank, perbankan. Ya. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar. Labanya besar dan valuasinya murah-murah. Ya. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di annual report dua bank swasta, yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun, ada nama saya di situ di annual report. Yang kedua, sektor yang kedua adalah saya suka tambang batu bara. Ya. Jadi kalau dilihat di annual report tambang batu bara juga ada nama saya di sana ya, sebagai pemegang saham. Dua sektor ini saya sangat suka karena selain labanya besar dan valuasinya sangat murah. Ya, valuasinya sangat murah sekali ya. Tambang batu bara yang ada yang PI 3 kali ya. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun, masih price to book masih banyak yang di bawah 1. Jadi dua sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus. Oke. Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing, bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat ya. Dia bertumbuh, labanya udah besar, semakin tahun labanya semakin besar, semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri, kita pegang sampai akhir hidup kita begitu. Nah Pak, kalau ada nggak Pak industri apa ya yang nggak populer, nggak Bapak, mungkin Bapak nggak suka ya, kita manusia ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Ada yang mungkin Bapak nggak suka, tapi ternyata menarik nih gitu. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan berbeda di sini? Yang tidak populer ya. Ada perusahaan yang tidak populer ya. Dan saya masuk sebagai pemegang saham nomor 2 sekarang di situ ya, labanya 5 triliun kira-kira. Itu perusahaannya nggak populer ya. Tapi perusahaan itu labanya lebih besar dari Inco yang populer ya. Lebih hebat dari Unilever, labanya lebih besar dari Unilever. Lebih besar dari banyak perusahaan-perusahaan yang besar ya. Jadi itu perusahaan sangat tidak populer ya. Tapi kalau lihat, wih, labanya besar sekali 5 triliun lebih dan ada nama saya di situ sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di situ ya. Industri tentu tambang batu bara ya, tambang, ahli tambang ya. Tapi perusahaannya tidak populer. Tidak populer ya, tidak populer. Iya. Oke. Tapi labanya jauh lebih besar dari yang populer. Tergantung kinerja perusahaan itu ya.
Saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO, Pak. Ya. Kenapa saya nggak beli saham yang baru-baru, belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit, Pak. Cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat Gajah Tunggal jumlah sahamnya kan cuma 3 miliar lebih, 3,5 miliar lembar, sedikit-sedikit. Makin jumlah sahamnya makin sedikit, makin bernilai itu perusahaannya. Kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana, ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah, hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal begitu, karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat begitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit, Pak. Kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar. Jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah, Pak. Begitu, Pak. Menurut saya sih yang paling banyak untung itu sekarang batu bara ya. Seperti Adaro labanya 38 triliun ya. Adaro laba bersihnya 38 triliun tahun lalu ya. Kelapa sawit pun harga CPO lagi naik, sekarang main turun. Jadi pada booming komoditas. Jadi batu bara, kelapa sawit pada banyak ya. Saya pribadi juga punya perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit ya. Cuman di satu tambang batu bara yang labanya mungkin kira-kira tahun ini bisa 5-6 triliun, saya pemegang saham nomor 2 terbesar di sana ya. Udah untung banyak sekali, saya belum lepas ya. Kemudian juga saya punya saham perkebunan kelapa sawit cukup besar ya. Cuman sedikit lagi mungkin 5% ya. Perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan sebesar 4 kali negara Singapura ya. Besarnya kelapa sawit itu 4 kali negara Singapura, saya sudah punya 4% lebih di situ ya. Sebentar lagi 5%. Jadi saya juga suka komoditas, tapi batu bara yang sangat menguntungkan sekali, tambang batu bara ya. Kalau emasnya gimana sih? Terakhir kan emas. Emas saya liatin valuasinya mahal-mahal. Valuasinya mahal-mahal sekali, valuasi in terms of PE ya, mungkin ada PE yang 40 kali, 20 kali, sedangkan kalau tambang batu bara kan banyak yang PE-nya 1 time, 2 times ya. 1 tahun, 2 tahun udah break even ya, kalau harga batu bara tidak turun ya. Jadi sangat murah sekali. Sampai hari ini setiap hari saya beli tambang batu bara loh, masih menambah terus porsi saham saya ya. Emas saya tidak beli ya karena valuasinya mahal-mahal. Jadi saya masih fokus di tambang batu bara, setiap hari saya beli ya karena itu masih in terms of PE hanya 1-2 kali saja, jadi murah sekali. Jadi saya terus membeli. Kira-kira gitu. Ya. Ya, anak-anak muda sering beli cryptocurrency tadi disebutkan daripada beli saham ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali ya, takut. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli
saham perusahaan kelapa sawit kan ada kebunnya. Tadi saya sebut saya punya saham, kebunnya itu luasnya 4 kali negara Singapura loh. Coba susahnya nanam kelapa sawit itu. Ya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang. Ya. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal. Ya. Bank itu ada, kita beli saham bank ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Ayo anak muda, kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya gak ada, jangan-jangan bisa turun jadi 0 loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, perusahaannya lagi rugi, tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam. Ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli. Hanya yang beresiko rendah saya beli. Yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli. Karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada. Serem banget jadinya. Kira-kira gitu ya. Saham apa sih yang kalau Keng Hong tuh lagi cicil gitu? Wih, hebat lo, baru SMP 3 udah nanya saham ya. Saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Ini SMP. Beli saham apa sih? Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak gimana? Dan yang kedua, saya bukan seorang penasihat investasi, tidak boleh memberikan rekomendasi membeli atau menjual menurut peraturan OJK. Ya. Tapi saya suka 2 sektor. Nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka 2 sektor, 1 bank, 1 tambang batu bara. Saya suka, ya. Karena bank, ada bank swasta labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada Adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya 2 sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya 2 sektor ini ya. Ada si A, orang paling kaya di Indonesia, usahanya apa? Punya bank dia. Sekarang ada lagi orang terkaya ngalahin. Siapa orang terkaya, usahanya apa? Tambang batu bara. Ya, jadi 2 sektor ini usaha yang bagus. Ya. Yang labanya bisa puluhan triliun. Ya. Fokus aja di 2 usaha ini. Demikian ya jawaban dari saya. Pertanyaan saya, kan Pak Lo tadi menganjurkan cari saham Mercy seharga bajai. Itu bagaimana menilainya? Kalau misalnya dari fundamental perusahaan, itu poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan? Terus nih, kalau kode saham ITMG itu pernya kan 2 Pak. Kalau Bapak jadi saya beli nggak? Beli. Beli. Oh, Ibu dapat jawabannya tuh, suruh beli. Silakan Pak. Ayo, kalau indikatornya perusahaan yang pertama kan lihat manajemennya dulu, apakah mereka orang jujur atau orang tidak jujur ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dipegang oleh orang yang tidak jujur, uang kita bisa habis ya. Kedua tentu bisnisnya bagus atau jelek ya. Tadi saya udah sebutin ada 2 bidang usaha yang bagus. Yang ketiga lihat labanya besar apa enggak ya. Tadi Ibu bilang ITMG boleh beli nggak? Tahu nggak ITMG labanya berapa? Nggak tahu Ibu. Saya tahu labanya 18 triliun tahun lalu. Jadi mesti tahu tuh satu-satu semuanya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya.
Dan dia bisa kasih payout ratio yang besar loh. Mungkin kalau dia bagikan seluruhnya, ya luar biasa, 18 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham. Ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin 70%. Labanya besar. Bagaimana tahu itu murah atau tidak? Gampang Bu. Dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Ibu tadi udah tahu ITMG PI-nya 2 kali, ada saham yang PI-nya 20, 40, ada yang 2 kali, yaitu 2 kali yang murah sekali. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih Pak Lo. Ya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Lo. Ya. Perkenalkan, nama saya Yafet, saya jemaat juga dari sini, Ya. dari GBWTC. Saya pengen belajar tentang cara berpikirnya Pak Lo. Kebetulan saya sudah aktif berinvestasi selama 3-4 tahun, dan saya pelajari bahwa Pak Lo pernah waktu itu beli saham Bumi, ya kan? Terus kemudian saham Buminya itu tuh turun dan sampai bahkan PKPU. Terus kita tahu juga, maaf ya, maksudnya kalau saham Bumi itu kan dari Bakri itu kan GCG-nya mungkin nggak terlalu yang bagus gitu ya. Tapi apa yang membuat Pak Lo itu saat itu berani untuk terus beli-beli terus sampai akhirnya average down sehingga akhirnya Pak Lo bisa untung, padahal saham Buminya waktu itu turun terus sampai mau PKPU. Saya pengen belajar bagaimana apa yang Pak Lo pikirkan saat itu gitu. Terima kasih banyak. Ya, cukup. Ya. Silakan Pak Lo. Makasih. Waktu harga sahamnya tinggi, nggak ada yang permasalahkan mengenai tata kelola. Ya. Waktu sahamnya turun baru dipertanyakan. Ya. Waktu saya beli kan belum ada masalah itu. Ya. Saya cuma lihat waktu itu saham itu terlalu murah, terlalu murah. Coba dia punya cadangan batubara terbukti ya, proven reserve dari GORC ya. Itu 2 miliar ton loh. 2 miliar ton kalau kali $100 aja deh. Berapa tuh? 2 miliar ton kali $100. Berarti 200 miliar dolar ya. 200 miliar dolar. 200 miliar dolar kali 15.000. Berapa tuh, nggak tahu berapa. 200 miliar dolar kali 15.000 berapa sih? 3.000 triliun ya. Sedangkan perusahaannya cuman harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, berapa itu? 1 triliun ya.